Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan final project kami yang kedua yaitu berjudul pencadangan dan juga pemulihan data. Nah, tapi sebelum kita mempresentasikan final project kami, itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama saya, Mutia Khairunisa, dengan NIM 235150407111029. Perkenalkan, nama saya Priscilia Gladys Simbolon dengan NIM 23515040011111029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syud Resfa Zuhra. Dan saya Timotius Sabian Aribowo dengan NIM 235150400111030. Nah, kita lanjut. Sebelum menjelaskan tentang percobaan kami akan menjelaskan materi dari pencadangan dan juga pemulihan data ini secara singkat. Yang pertama ada logging. Logging ini merupakan sebuah proses mencatat setiap perubahan atau transaksi yang dilakukan pada basis data. Dan juga pencatatan ini penting banget buat data-data agar bisa dipulihkan kembali jika terjadi kegagalan. Nah, logging ini penting banget ya. Jadi logging ini dengan basis data ini bisa menentukan transaksi mana yang harus diulang atau dibatalkan saat pemulihan. Ini juga menjadi elemen yang penting untuk strategi ketersediaan tinggi agar data tetap aman. Nah, kapan log ini akan disimpan? Itu saat buffer log penuh, saat transaksi selesai atau commit, dan ketika sekelompok transaksi selesai sesuai pengaturan yang ditentukan. Nah, jenis-jenis log ini tuh ada macam-macam, ada 3, yaitu yang pertama active logs. Yang active logs itu adalah menyimpan transaksi yang belum selesai atau belum dihapus. Yang kedua ada online archive logs, yang mana online archive logs ini menyimpan transaksi yang sudah selesai dan tersedia di direktori log aktif. Nah, yang terakhir ada offline archive logs, yang mana offline archive logs ini adalah menyimpan log di lokasi terpisah setelah transaksi selesai untuk penghematan ruang. Parameter-parameter utama dalam logging ini ada log primary, log second, log babs, log filset, log path, dan new log path, dan juga file art path. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe logging nih. Nah, di tipe-tipe logging ini ada 2, yaitu ada circular logging dan juga archive logging. Yang mana yang circular logging adalah hanya mencatat log secara siklus dan menghapus yang lama saat log baru dicatat. Umumnya cocok untuk backup penuh dan offline. Yang kedua itu ada archive logging, yang yaitu untuk menyimpan sejarah log untuk memungkinkan pemulihan dengan roll forward atau backup online. Intinya, logging ini membantu memastikan data tetap aman dan bisa dipulihkan dengan tepat saat terjadi masalah pada sistem. Nah, selanjutnya kita akan membuat direktori backup, di mana untuk membuat direktori baru, jika direktori /backup underscore dir belum ada, buat direktori baru tersebut menggunakan perintah di mana ada sudo mkdir /backup underscore dir, di mana hal ini dilakukan untuk membuat direktori backup. Selanjutnya ada sudo chmod 755 /backup underscore dir yang memungkinkan pemilik direktori untuk melakukan read, write, dan execute, di mana 755 ini izin yang memungkinkan pemilik direktori untuk membaca, menulis, dan mengeksekusi, serta memungkinkan grup lain dan pengguna umum untuk hanya membaca dan mengeksekusi. Lalu selanjutnya ada mengganti pemilik direktori, di mana kita dapat menggunakan perintah sudo count db2 inc1 2 db2 inc1 /backup underscore dir, di mana kita mengganti owner dari backup underscore dir ke db2 inc1. Selanjutnya ada backup. Backup sendiri adalah proses menyalin data dari lokasi utama ke lokasi penyimpanan lain untuk memastikan data itu tidak hilang atau rusak. Nah, backup sendiri ada 2 jenis, yaitu full backup yang mencadangkan seluruh data dan struktur database. Lalu ada incremental backup yang mencadangkan hanya perubahan data sejak backup terakhir. Nah, untuk perintahnya sendiri, full backup itu ada db2 backup db abd, contohnya abd underscore c2 /backup underscore dir. Nah, kalau incremental backup itu ada db2 backup incremental to abd underscore c2 /backup underscore dir. Nah, selanjutnya ada recovery, di mana recovery ini
proses untuk mengembalikan database ke kondisi normal atau kondisi sebelum terjadinya gangguan. Nah, metode dari recovery ini ada dua, yaitu rollback dan roll forward. Di mana rollback itu mengembalikan data ke titik sebelumnya jika terjadi kesalahan selama transaksi. Dan roll forward itu menerapkan log transaksi untuk memperbarui data hingga titik tertentu setelah restore dari backup. Nah, tujuan recovery sendiri untuk memastikan integritas data setelah terjadinya kerusakan atau kesalahan. Untuk skenario pertama yaitu kami akan melakukan full backup, di mana kami akan melakukan proses full backup dari database yaitu abd_c dengan direktori yang telah dibuat sebelumnya, yaitu backup_dir. Dan selanjutnya dari backup yang telah dilakukan, kami akan melakukan restore pada database yang berbeda atau database target, yaitu database SIC_copy. Dan setelah dilakukan proses restore, maka kami akan memastikan bahwa full backupnya telah berjalan dengan lancar dan restore pada SIC_copy berhasil. Dan di sini kami telah melihat bahwa skema yang dari SIC_copy sebelum melakukan backup ini tidak tersedia atau tidak ada, dan setelah backup ini skema tersedia, dan di sini tersedia yaitu skema dari abd_c sebelumnya. Kami melakukan unquiche untuk mengembalikan instance ke kondisi normal, di mana langkah ini akan mengembalikan instance kondisi normal setelah instance tersebut sebelumnya di quiche untuk melakukan proses backup. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skenario 2, yaitu incremental backup. Di mana incremental backup adalah proses mencadangkan hanya data yang berubah sejak backup terakhir, bukan mencadangkan seluruh dari database tersebut. Nah, setelah kami melakukan full backup dalam database ABDC kami melakukan perubahan, penambahan dengan penambahan sebuah data baru di dalam tabel book, di mana kami menambahkan dengan buku dengan ID 4, judulnya Rekayasa Sistem Informasi, autornya Fajar Pradana, dengan harga 120.000 dan stoknya 20. Nah, incremental backup ini kemudian akan dilakukan untuk mencadangkan perubahan ini saja, sehingga lebih efisien dalam waktu dan ruang penyimpanannya. Hal pertama yang kami lakukan adalah melakukan incremental backup, di mana kami melakukan dengan query db2 backup db abd_c incremental to /backup dir, di mana ini melakukan incremental backup dengan keluaran backup successful jika memang sudah sukses, dan kami juga mendapatkan timestamp di sini yaitu 20, 24, 10, 25, 15, 44, 26. Selanjutnya di step kedua kami melakukan restore incremental backup pada database target yaitu SIC_copy, di mana menggunakan query db2 restore database abd_c incremental automatic from /backup_dir taken at ini timestamp yang tadi kami telah dapatkan sebelumnya 20, 24, 10, 25, 15, 44, 26 into SIC_copy, alamat tujuan kami. Selanjutnya, langkah terakhir yang kami lakukan adalah melakukan proses roll forward, di mana ini untuk memastikan datanya berhasil ditambahkan ke dalam pencadangannya tadi. Digunakan query sebagai berikut, yaitu db2 roll forward database abdc to end of logs and complete. Selanjutnya, kami telah mendapatkan keluaran status dari roll forward itu, dan kami mendapatkan the roll forward command completed successfully. Maka hasil roll forward kami berhasil dilakukan. Kesimpulan dari praktikum ini, kami telah melakukan 2 skenario backup. Yang pertama, full backup, dan juga yang kedua, incremental backup. Pada skenario pertama, dengan full backup ini, kami melakukan backup penuh dengan mengambil data dari database sumber dan di-restore ke database target, di mana database sumber kami yaitu database abd_c dan database target kami yaitu SIC_copy. Lalu skenario kedua juga melibatkan incremental backup yang dilakukan untuk melakukan perubahan, dilakukan ketika terjadi perubahan pada database dan diikuti dengan proses restore dan roll forward untuk memastikan datanya berhasil ditambahkan dan dipulihkan.
Sekian dari penjelasan kelompok 2 ABD kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.